Bab 1556. Mendengar pertanyaan terakhir dari kakak laki-laki tertua, dia tanpa sadar berkata, "Aku ingat dia adalah yang terbaik di keluarga Wade." Berbicara tentang ini, seluruh tubuhnya langsung terkejut, matanya membelalak ekstrim, menatap Charlie selamanya. Pada saat ini, dua sosok yang akan terpisah 20 tahun tumpang tindih dalam pikirannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa pemuda yang kuat di depannya terlihat sangat mirip dengan pemuda yang kuat saat itu. Mengingatkan Tuan Wade, dan hubungannya dengan kakak laki-lakinya yang begitu dekat, dia langsung seperti disambar petir, gemetar dan menunjuk ke arah Charlie, dan bertanya pada Philip dengan suara gemetar, "Kakak, dia. Apakah dia putra saudara Changing, majikan kedua dari keluarga Wade?" Tuan kedua dari keluarga Wade, dia berbicara tentang ayah Charlie, Changing. Kata Changing diambil dari puisi klasik seorang pria hebat, hari ini Changing ada di tangan, kapan naga akan diikat? Dan implikasi Changing adalah, keluarga Wade punya seorang putra, bisa mengikat binatang bernama Changlong. Dan dia adalah anak kedua dari ahli waris keluarga Wade. Meskipun dia bukan putra tertua, kemampuannya adalah yang terkuat dari keluarga Wade. Di usia muda, dia bisa merencanakan taktik dan memenangkan ribuan mil di pasar. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Wade bahkan telah bertarung bolak-balik dengan keluarga Rothschild di Eropa dan Amerika Serikat, yang memiliki sejarah ratusan tahun, dan bahkan membuat pihak lain menderita kompromi pada akhirnya. Pada masa itu, generasi kedua kaya Eastcliff yang tak terhitung jumlahnya menganggapnya sebagai idola mereka dalam hidup. Generasi kaya yang tak terhitung jumlahnya memandangnya dengan kesedihan dan mendesah seperti Changing punya anak. Putri kaya yang tak terhitung jumlahnya sangat mengaguminya sehingga mereka menganggapnya sebagai kandidat terbaik untuk orang yang angan-angan. Saat kamu menikah dengan Changing, ini adalah kalimat yang paling familiar di kalangan selebriti Eastcliff. Saya berpikir saat itu, ada semua wanita baik yang mencari keluarga hebat, tetapi siapa yang pernah melihat kesempatan agung pria baik mencari keluarga hebat? Saat itu, tokoh bisnis besar yang datang ke rumah Wade dan berharap untuk menikahkan putri mereka dengan Changing terlalu banyak untuk dihitung. Yan Zheng tidak dapat berhenti memikirkan saat itu, bahwa Changing menggunakan cahaya satu orang untuk menutupi ujung semua rekan Eastcliff. Saat itu, semua orang mendesah di dalam hati, mengapa mereka lahir di era yang sama dengan Changing? Changing seperti bulan yang cerah di langit malam, siapa yang bisa bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, Yan Zheng sudah dapat menyimpulkan bahwa Charlie adalah putra Changing. Dia memikirkan postur heroik Changing, dan hatinya langsung panik. Melihat Charlie, dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan seluruh wajahnya, "Tuan, maafkan aku karena canggung. Saya tidak menyadari bahwa Anda sebenarnya adalah putra dari brother Changing." Meskipun Yang sudah lama tidak berbicara, melihat saudara laki-lakinya yang kedua berlutut dengan satu lutut, dia segera mengikutinya dan berlutut dengan satu lutut. Baik Wei Liang dan Wei Guang sama-sama dibutakan. Mereka masih muda dan tidak tahu perbuatan mulia Changing saat itu. Melihat ayah mereka benar-benar berlutut untuk Charlie, mereka tercengang. Wei Guang segera ingin memprotes dengan keras, tetapi ditangkap oleh Wei Liang, yang memiliki penglihatan lebih tinggi, dan menutup mulutnya. Ini adalah Yan Zheng, yang berlutut dengan satu lutut, benar-benar tersedak dan menghela nafas. Ketika saya masih muda, saya diam-diam membuat mimpi di hati saya dan menundukkan kepala untuk menyembah Changing. Sangat disayangkan bahwa saudara laki-laki meninggal muda, jadi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar satu atau dua hal di sisinya. Jika saya memiliki kesempatan untuk belajar sedikit di sisinya, saya tidak akan begitu membosankan hari ini. Bab 1557. Penyebutan nama Changing masih membuat banyak orang paruh baya di keluarga Eastcliff menghela nafas. Karena bagi keluarga besar ini, tidak ada kekayaan yang sepenting keturunan yang kuat yang bisa terus maju. Dunia bisnis ibarat medan perang. Kadang-kadang sedikit penyimpangan dapat menyebabkan pemusnahan dan kehancuran seluruh pasukan. Inilah sebabnya mengapa banyak keluarga mengalami pasang surut dalam permainan, bahkan banyak yang langsung meluncurkan panggung sejarah. Jika sebuah keluarga ingin sejahtera, tidak peduli berapa banyak uang di tangan mereka, atau berapa banyak tanah di tangan mereka, tidak peduli berapa banyak tanah di tangan mereka. Yang penting adalah apakah keturunannya dapat terus menghasilkan naga dan burung phoenix. Kemakmuran keluarga Wade saat ini tidak terlepas dari fondasi kokoh yang diletakkan Changing 20 tahun lalu.
Itu sebabnya orang mengingat Changing dan menganggapnya sebagai bulan yang cerah di hati mereka. Charlie tidak menyangka bahwa Yan Zheng dan Yang Ang bersaudara akan berlutut saat mendengar nama ayahnya. Melihat ekspresi hormat kedua orang itu tidak munafik, kemarahan terhadap mereka berdua sedikit lega. Butuh beberapa menit. Pada saat ini, Yan Zheng menoleh dan menatap putranya Wei Liang dan putra ketiga Wei Guang, dan berseru, "Kalian berdua, melihat darah brother Changing, jangan ragu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu." Wei Liang mengerti di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mendengar terlalu banyak rumor tentang Changing, dia menduga bahwa Charlie adalah keturunan dari keluarga Wade di Eastcliff. Tidak peduli dengan keluarga Gu dan keluarga Wade milik salah satu dari 3 keluarga besar Eastcliff, tapi yang lebih lemah bahkan tidak sedikit. Beberapa orang bercanda bahwa yang disebut 3 keluarga besar Eastcliff sebenarnya tidak lebih dari 2 naga bermain manik-manik. Naga mengacu pada keluarga Wade dan keluarga Su. Adapun keluarga Gu, itu hanya manik-manik. Kekuatan keluarga Wei jauh lebih kuat daripada keluarga Gu. Bahkan jika Philip bersaudara, Yan Zheng, dan Yang Ang diikat bersama, di depan keluarga Wei, mereka tidak cukup. Terlebih lagi, Philip, bos keluarga Gu, berdiri bersama Charlie saat ini. Ini setara dengan fakta bahwa Yan Zheng dan Yang Ang bersaudara tidak hanya menghadapi keluarga Wei, tetapi lebih dari separuh keluarga Gu. Bagaimanapun, Philip, kakak tertua saat ini, tampaknya telah pulih. Dia benar-benar perlu mematahkan pergelangan tangannya. Anak kedua dan ketiga bahkan tidak bisa memutuskan putra sulung. Mengapa mereka membicarakan tentang keluarga Wei? Karena itu, Wei Liang tidak berani menunda. Dia mendatangi ayahnya, Yan Zheng dalam 3 atau 2 langkah. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Charlie, maafkan saya karena ceroboh. Saya tidak tahu yang mulia." Otak Wei Guang memang tidak sebaik otak Wei Liang, tapi melihat itu, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Dia maju dan berlutut di tanah, belajar dari sepupunya dengan cara yang sopan, dan dengan hormat berkata, "Tuan Charlie, maafkan aku karena canggung." Charlie mengangguk sedikit, dan berkata dengan dingin, "Untuk rasa hormatmu pada ayahku, kamu baru saja menghinaku, aku tidak akan mengejarnya untuk saat ini." Mereka berempat menghela nafas lega pada saat bersamaan. Tapi Charlie segera berkata, "Namun, kedua saudara laki-laki Anda itu memalukan, mencoba merebut aset paman saya, dan juga merilis berita bahwa paman sakit parah, dan banyak direktur ingin merebut kekuasaan di Dewan Direksi. Anda harus memberi paman solusi yang jelas, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Yan Zheng tahu di dalam hatinya bahwa rencana pencarian kekuasaan ini telah gagal total. Tidak hanya tidak bisa mengalahkan kakak tertua sekarang, tetapi mereka juga teralihkan dari jajaran direksi. Mengandalkan dirinya dan kakak ketigaku, dia ingin terus berjuang melawan kakak tertuanya. Itu hanyalah mimpi. Solusi terbaik adalah segera mengenali nasihat tersebut dan berusaha untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Jadi, dia langsung menatap Philip dan berkata dengan tulus, "Saudaraku, masalah ini adalah hasratku. Saya mengakui kesalahan saya dan dihukum. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan sepenuhnya menghilangkan semua upaya untuk menahan diri dari kembali, dan dengan sepenuh hati membantu Anda dalam menjalankan grup Gu." Bab 1558. Yang ketiga, Yang Ang, juga dengan cepat mengakui kesalahannya, "Kakak laki-laki, sama seperti kakak kedua, aku minta maaf padamu. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, saya pasti akan memimpin dan tidak berani mengikuti." Jejak melankolis dan keraguan melintas di ekspresi Philip. Faktanya, dia tidak menyangka bahwa yang kedua dan ketiga akan menyerah begitu cepat. Awalnya mengira mereka akan melawan dengan keras kepala, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa identitas Charlie dan ayahnya Changing benar-benar membuat mereka takut. Oleh karena itu, kemenangan penuh diraih sekaligus, dan kedua adik laki-laki itu mengakui kesalahan mereka dengan konsentrasi tinggi, dan dia tidak memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Kali ini, Charlie berkata, "Karena kamu ingin mengakui kesalahanmu, setidaknya kamu harus mengungkapkannya. Meskipun saya orang luar, saya juga memberikan sedikit saran di sini. Tolong dengarkan dan lihat apakah itu memungkinkan." Philip buru-buru berkata, "Charlie, katamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman, keempat orang ini adalah saudara sedarah dari klan yang sama.
Menurut pendapat saya, mengetahui kesalahan Anda bisa membuat koreksi. Ketika Yanzeng dan Yangang mendengar ini, mereka senang dan buru-buru mengangguk setuju. Ya, kakak, kita semua bersaudara. Demi hubungan darah dan penyesalan tulus kami, maafkan kami kali ini. Charlie berkata lagi saat ini, jangan khawatir, Anda bisa dimaafkan, tapi pengampunan juga bersyarat. Yanzeng tentu saja tahu bahwa Charlie tidak bisa sebaik itu, dan berinisiatif menjadi perantara bagi mereka. Pasti ada kondisi lain sebagai gantinya, jadi dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, tolong katakan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Anda berdua adalah pemegang saham grup Gu, dan Anda memiliki saham di grup Gu. Berhubung kalian ingin mengikuti paman dengan sepenuh hati, kalian harus terikat kuat dengannya, jadi saran saya kalian berdua, segera serahkan hak suara yang sesuai dengan semua saham yang ada di tangan kalian kepada paman selamanya. Yang diinginkan Charlie adalah hak suara yang sesuai dengan saham mereka, tetapi bukan saham mereka. Dengan kata lain, berapa yang harus mereka pegang, berapa yang tidak boleh mereka pegang, berapa yang harus mereka peroleh, dan berapa banyak uang yang seharusnya tidak mereka peroleh, tetapi setelah hak suara dari saham tersebut diserahkan, mereka tidak memiliki hak untuk berbicara. Di Dewan Direksi ini, dan semuanya harus diatur oleh pengambilan keputusan pihak pengendali. Dengan cara ini, hak suara Philip telah mencapai persyaratan kontrol absolut 51%. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu yang terbaik di grup Gu. Bahkan jika semua pemegang saham yang tersisa bersatu, mereka hanya akan memiliki paling banyak 49% suara, jadi tidak mungkin untuk menggoyahkan kendali Philip. Ketika Philip mendengar ini, hatinya menjadi jernih. Tanpa diduga, Charlie tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga ingin membantunya mendapatkan kembali kendali atas grup Gu. Anak ini bertindak dengan bersih dan tegas. Dia benar-benar memiliki bayangan ayahnya saat itu. Memikirkan hal ini, Philip menghela nafas selain bersyukur, mendesah kakak laki-lakinya. Charlie telah berada di Arrows Hill selama bertahun-tahun. Dia tidak menerima pendidikan yang baik atau mengalami kondisi yang baik. Dia berjuang untuk bangkit dari lubang lumpur akar rumput sendirian, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah menjadi seorang jenderal. Jika kakak laki-laki tertua masih hidup selama bertahun-tahun, dan jika Charlie dapat diasuh dengan hati-hati di bawah tangan ayahnya Chang Ying, maka Charlie takut hal itu telah menjadi eksistensi yang bersinar di dunia. Sayangnya, penglihatan indah ini hanya bisa ditukar dengan desahan. Namun, semakin dia menatap Charlie, semakin dia merasa senang. Jika dia bisa menjadi menantu di masa depan, dia akan bisa memberi putrinya kebahagiaan seumur hidup, dan dia dan istrinya bisa benar-benar lega. Bab 1559. Pada saat ini, Yanzeng merasakan sakit di hatinya. Kata-kata Charlie membuatnya sadar bahwa ini membantu kakak laki-laki tertua dan melucuti senjatanya. Di sebuah perusahaan, tidak masalah berapa banyak karyawan atau departemen yang Anda miliki. Yang penting adalah seberapa besar kekuatan yang Anda miliki di perusahaan. Hak suara yang terkait dengan saham sama saja dengan perjuangan internal perusahaan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Jika saya membiarkan diri saya menyerahkan semua hak suara sekarang, itu sama saja dengan membiarkan diri saya menyerahkan semua senjata dan sepenuhnya melepaskan kemungkinan perlawanan. Sejujurnya, dia tidak ingin terlalu dikendalikan oleh orang lain. Namun, memikirkannya sebaliknya, dia tidak ada hubungannya. Tidak setuju. Tidak ada cara untuk tidak setuju. Bagaimanapun, kakak tertua sudah pulih sekarang, dan Charlie mendukungnya, jadi dia bukan lawan. Sekarang dia masih memainkan plot kriminal dengan dirinya sendiri, sebenarnya membiarkan dirinya menyerahkan senjatanya dan tidak membunuh. Jika dia tidak setuju, maka mereka dapat mengubah rutinitas mereka untuk memainkan konspirasi. Pada saat itu, mereka tidak akan menyerahkan senjatanya tetapi tidak akan pernah membunuh masalah yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, dia mendesah pelan dan berkata, Guru, saya setuju dengan proposal Anda dan menyerahkan semua hak suara. Yangang telah menunggu saudara kedua untuk mengungkapkan pendapatnya. Ia memiliki kepribadian yang lemah dan tidak memiliki pendapat. Bagaimanapun, dia dan saudara kedua harus menyelesaikan masalah ini bersama-sama, jadi tentu saja dia harus mengikuti saudara kedua untuk maju dan mundur. Jadi dia buru-buru berkata, Guru, saya tidak keberatan. Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Philip,
Paman, dalam kasus ini, biarlah urusan hukum datang dan buat perjanjian transfer hak suara. Setelah menandatangani perjanjian, Anda bisa pergi ke konferensi pers untuk mengadakan konferensi pers di aula rilis dan mempublikasikan masalah ini. Setelah berbicara, Charlie memeriksa waktu dan berkata, sekarang sudah jam 10. Jika Anda bergerak cepat, adakan konferensi pers sebelum pukul 11.30. Pagi itu, sebelum pasar saham ditutup, harga saham grup GU akan merespons dan berubah menjadi positif pada akhir hari kerja. Iya. Philip mengangguk dengan setia, dan segera berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan Charlie. Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil asistennya, segera hubungi semua departemen hukum. Yan Zheng menyerah dan merasa lega. Kemudian, dia memikirkan tentang hilangnya kesuburan yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dan adik laki-laki, anak laki-laki, dan keponakannya. Dia buru-buru memohon, Guru, kami berempat tiba-tiba kehilangan itu. Dalam hal kemampuan, sejujurnya, darah keluarga GU ada pada kita dan keponakan, jadi tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Philip sedikit terkejut dan tidak mengerti apa artinya ketika Yan Zheng mengatakan bahwa keempat orang itu kehilangan kemampuan itu. Pada saat ini, Yang Ang, Wei Liang, dan Wei Guang semua memandang Charlie dengan mata memohon, berharap dia bisa mengembalikan kemampuan untuk semua orang. Charlie berkata dengan acuh tak acuh saat ini, pertama-tama, saya harus memberitahu Anda dengan jelas bahwa masalah ini dapat dibatalkan bagi saya. Jika suasana hati saya sedang baik, saya bisa mengembalikan kalian berempat ke aslinya. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka langsung sangat gembira. Apa yang paling ditakuti semua orang adalah bahwa semua ini tidak dapat diubah. Jika itu benar-benar tidak dapat diubah, maka semuanya berakhir. Bahkan jika dia berkompromi, mengakui kekalahan, dan menyerahkan hak untuk memilih, dia tetap tidak bisa menikmati kenikmatan suatu hubungan. Tapi kalimat Charlie yang bisa dibalik langsung menyulut harapan di hati mereka. Namun, Charlie mengubah kata-katanya dan berkata dengan enteng, meskipun dapat dibalik, jika dapat dibalik, itu tergantung pada kinerja Anda dan suasana hati pribadi saya. Jika Anda bekerja dengan baik dan memuaskan saya akan mempertimbangkannya. Wajah Yan Zheng dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi 4 labu pahit. Tidak dapat memulihkan sementara? Bab 1560. Jadi setiap orang hanya bisa terus menjalani kehidupan ini sebagai Kasim yang hidup. Kapan pemimpin di hari-hari seperti itu? Namun, karena Charlie sudah mengatakannya, semua orang benar-benar tidak berani untuk tidak mematuhinya. Jika tidak, jika dia tidak bahagia dan tidak sembuh, bukankah itu akan menjadi akhir dari seluruh hidup? Oleh karena itu, Yan Zheng hanya bisa berkata dengan hormat, tolong yakinlah, Tuan Charlie, saya akan melakukannya dengan baik dan saya akan menunggu. Charlie mengangguk ringan, dan berkata ringan, bangun, dan urusan hukum akan masuk sebentar dan lihat adegan ini, pasti cukup aneh. Ketika keempatnya mendengar ini, mereka berdiri. Kemudian, Charlie berkata dengan dingin, identitasku, sebelum aku mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya kepada dunia luar, kalian berempat sama sekali tidak diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Jika tidak, aku pasti tidak akan menghindarkanmu. Yan Zheng tahu bahwa dia tidak mampu memprovokasi Charlie. Tidak hanya dia adalah tuan muda keluarga Wade tetapi juga kakak tertuanya mendukungnya. Lebih penting lagi, jalur kehidupan dari keempatnya sepenuhnya dikendalikan olehnya, bahkan jika dia bunuh diri. Dia tidak pernah berani menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, dia setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, Guru, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang Anda. 3 orang lainnya juga mengangguk dengan rendah hati. Melihat sikap tulus mereka, Charlie mengangguk sedikit dan berkata kepada Philip, Paman, saya akan menjadi penonton di bawah pada konferensi pers, jadi saya tidak akan muncul di depan media. Philip mengangguk dan berkata, Oke Charlie, saya akan membiarkan sekretaris mengatur tempat duduk Anda sebentar lagi. Segera, lebih dari selusin orang muncul dari Departemen Hukum Grup GU. Lusinan orang ini semuanya adalah pengacara domestik dan pekerja legal top. Mereka menggunakan kemampuan profesional mereka untuk melindungi hak hukum seluruh grup GU. Mereka semua adalah elit. Perjanjian pengalihan hak suara secara permanen sangat sederhana dan jelas dengan sendirinya, tidak ada liku-liku, sehingga mereka segera menyusun kontrak tanpa cacat.
Setelah kontrak ditandatangani, itu berarti Yanzheng dan Yangang akan secara permanen mentransfer 100% hak suara yang terkait dengan saham mereka kepada saudara tertua mereka Philip secara gratis. Bahkan jika mereka meninggal dan ahli waris saham mereka harus tetap mengakui perjanjian ini. Bahkan jika Philip meninggal, ahli warisnya secara alami akan mewarisi semua hak suara yang terkait dengan saham Yanzheng dan Yangang. Dengan kata lain, bahkan jika 3 saudara laki-laki keluarga Gu meninggal beberapa dekade kemudian dan bagian mereka diwarisi oleh anak-anak mereka sendiri, Sarah masih dapat mengendalikan kelompok keluarga Gu sepenuhnya, tidak takut anak kedua dan ketiga ingin mencari kekuasaan. Keduanya tidak memiliki emosi saat ini, dan dengan patuh menandatangani nama mereka pada perjanjian. Setiap perjanjian dalam 5 salinan, satu disimpan oleh Philip, dan yang lainnya oleh Yanzheng atau Yangang. Ada 3 salinan tersisa, 1 untuk Departemen Hukum, 1 untuk Departemen Notaris untuk pengarsipan dan penyimpanan, dan 1 untuk Brankas Bank. Dengan cara ini, kemungkinan seseorang mencoba untuk menghancurkan semua kontrak dapat dihindari. Ketika kontrak ditandatangani, anak kedua dan ketiga dari keluarga Gu secara resmi dan permanen menyerah. Di masa depan, mereka hanya bisa dengan jujur mengikuti Philip untuk menghasilkan uang dan mengambil dividen. Jika Philip tidak mengizinkan mereka berbicara, mereka bahkan tidak akan memiliki hak untuk berbicara di Dewan Direksi. Setelah kontrak ditandatangani, Philip berdiri dan berkata, "Ayo kita ke gedung pertemuan, teman-teman dari media dan wartawan yang datang ke sini pagi-pagi, jangan menunggu lama."